Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Yang saya hormati Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati Dr. Haji Hanifuddin MAG yang selaku dosen mata kuliah media pembelajaran. Di video kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan juga manfaat media pembelajaran. Bisa dilihat di sini. Nah, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Di sini ada fungsi media menurut McNow, dan juga ada fungsi menurut Munadi. Ini beberapa ahli ya. Terus ada manfaatnya juga di sini. Bisa dilihat manfaat. Nah, terus juga ada keunggulan media pembelajaran menurut Sujana dan juga Rifai. Langsung saja kita ke fungsinya. Sebentar. Menurut McNow, fungsi dari media pembelajaran adalah mengubah titik berat pendidikan formal. Terus menurutnya yang kedua, membangkitkan motivasi belajar peserta didik ya, karena media pembelajaran itu kan tadi kan salah satunya multimedia ya. Berarti itu pasti akan sangat menarik perhatian. Karena menarik perhatian, maka motivasi belajar mereka juga meningkat karena mereka lebih bersemangat belajarnya gitu. Yang awalnya malas karena tahu media pembelajarannya menarik, mereka bisa termotivasi untuk belajar. Nah, terus ada juga klarifikasi dan juga simulasi. Stimulation. Ada clarification, ada stimulation. Stimulation itu stimulus. Jadi seperti yang dibilang tadi, kalau yang di video pertama media pembelajaran itu bisa merangsang pikiran, emosi, motivasi. Nah, itu namanya stimulasi. Terus menurut Munadi, fungsinya itu sebagai sumber belajar, semantik, motivasi, manipulatif, imajinatif, dan juga motivasi. Itu maksudnya gimana? Sebentar. Yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah sumber belajar. Jadi media pembelajaran itu dijadikan sumber belajar oleh anak didik. Nah, terus semantik itu, yang dimaksud semantik tadi itu seperti ketika seseorang belajar suatu hal baru, maka dengan untuk memperjelas hal baru yang baru dia pelajari tadi, dia memerlukan media seperti kamus dan juga internet dan lain sebagainya gitu. Terus yang ketiga tadi ada manipulatif. Manipulatif itu maksudnya gimana? Bentar. Fungsi manipulatif dimaknai sebagaimana media mampu menghadirkan kembali suatu informasi ke dalam bentuk visual, audiovisual, atau bahkan ke dalam bentuk sesuai situasi seperti mengenalkan kepada siswa proses terjadinya hujan. Nah, selanjutnya yaitu adalah fungsi imajinatif. Imajinatif itu identik dengan kata imajinatif itu berarti imajinasi ya. Imajinasi itu akan membantu siswa menciptakan objek tanpa data sensoris. Jadi penggunaan media itu dapat membantu siswa untuk berimajinasi tentang suatu objek dengan objek yang baru melalui visual dari media pembelajaran. Terus yang terakhir ada motivasi. Nah, media pembelajaran sebagai motivasi tadi itu untuk mendorong kreativitas guru untuk membuat media pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif, sehingga siswa dapat mengetahui objek yang dipelajari dan bahkan dia bisa termotivasi untuk mencari objek tersebut di kehidupan nyata, seperti mengenalkan gambar tumbuhan ini, misal gambar tumbuhan bunga sepatu. Nah, karena dia tahu bagaimana bentuknya, maka dia mungkin bisa termotivasi untuk mencari bunga itu di sekitar rumahnya atau di dunia nyata lah. Dia pengen tahu,
bunga sepatu kalau digambar kemarin begini, terus kalau aslinya gimana ya? Nah, itu nanti dia termotivasi untuk mencari objek yang telah dia ketahui sebelumnya itu. Nah, terus kita ke manfaatnya. Jadi, manfaatnya yang pertama ada mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera siswa. Nah, terus yang kedua itu siswa bisa aktif terlibat. Jadi misal media pembelajarannya kita juga bermain game. Nah, itu berarti nanti siswa itu bisa terlibat secara aktif daripada materi ceramah yang siswa hanya mendengarkan penjelasan gurunya. Nah, kalau cuma ceramah itu sudah pasti siswa akan merasa bosan, ngantuk, jenuh, dan lain sebagainya. Jadi di dalam menerapkan di manfaat yang didapat saat menerapkan media pembelajaran itu salah satunya adalah siswa menjadi aktif terlibat. Terus ada juga yang ketiga itu adalah metode mengajar yang bervariasi. Terus yang keempat, mengatasi kejenuhan dan menarik perhatian siswa ya, karena media pembelajaran kan tadi salah satunya multimedia. Nah, itu pasti akan menarik perhatian siswa. Nah, yang terakhir ada membuat pembelajaran lebih menarik. Ya, jadi tidak monoton yang cuman menulis, mencatat, membaca. Jadi ada visual yang ditampilkan, audio yang disetelkan, audio visual yang dipertontonkan. Itu jelas akan membuat siswa lebih bersemangat, termotivasi, tidak jenuh, aktif terlibat, dan lain sebagainya. Ya, manfaat itulah yang ini ada di sini. Nah, terus di sini ada keunggulan. Keunggulan media pembelajaran menurut Sujana dan Rifai. Yang pertama, yaitu pembelajaran lebih menarik dan juga memotivasi siswa. Terus di sini, siswa lebih mudah untuk memahami dan menguasai materi. Terus ada di sini metode mengajar yang lebih bervariasi. Yang terakhir, siswa dapat terlibat aktif ya. Tidak jauhlah keunggulan dan juga manfaat yang didapat dari menerapkan media pembelajaran. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi kedua dari video kedua hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.